صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Para asatidzah, para hujjaj, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi Ahad ini, pada subuh kali ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita. Mungkin diawali dengan melaksanakan sunah-sunah, qiyamul lail atau yang lainnya, dan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan dan ditakdirkan oleh Allah untuk istiqamah menjalankan ibadah-ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada kehadirat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Para asatidzah, para hujjaj, para kesepuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sama-sama mengkaji dan berdiskusi kitab Kifayatul Akhyar ini, kita melanjutkan yang kemarin. Bulan yang lalu kita membahas tentang rukun-rukun wudu. Sekarang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Kita membaca, kirimkan doa Al-Fatihah, wasilah dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mu'alif kitab ini senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Begitu juga keluarga kita yang sudah mendahulu kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan yang dipelajari kita ini bermanfaat buat kita dan kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga ibadah kita terus lebih sempurna dari sebelumnya. Ala hadiniyah wa ala kulli salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, kita mulai di sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu, sebelumnya kita ke rukun-rukun wudu, atau ada yang menanyakan di sini wajib wudu. Kalau rukun, bahwa kita sudah ketahui semua bahwa rukun dalam ibadah itu harus dilakukan, harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka ibadah kita tidak sah. Sekarang kita masuk kepada sunah-sunah wudu.
makna sunnah ini ada beberapa macam, ada beberapa istilah. Kalau dalam kitab usul fikih Mabadik Awaliyah misalkan yang dikatakan dengan sunnah, ini bukan masalah sunnah akidah, bukan ya. Sunnah dalam ilmu fikih adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Apa-apa jika kita lakukan ini mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan siksa, tapi kita rugi. Ya, yang namanya sunnah kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan itu tidak disiksa atau tidak berdosa, tapi kita rugi. Karena hikmah melaksanakan sunnah-sunnah itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. Seperti sholat, ada kan hadisnya awwalu ma panjang itu yang pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Ada di tengah-tengah hadisnya bahwa jika sholatnya tidak sempurna atau ada mayun kosong, ada yang kurang, maka bisa disempurnakan atau dilihat dari melaksanakan sunnah-sunnahnya ketika kita melaksanakan sholat. Makanya kita dianjurkan untuk sholat sunnah ba'diyah, qabliyah atau sholat-sholat yang lainnya dikhawatirkan yang rukun-rukunnya kurang sempurna. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah itu yang fardu-fardunya saja, yang rukun-rukunnya saja, tapi yang sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan. Itulah bonusnya. Kalau kita melaksanakan hanya fardu atau hanya rukun-rukunnya, itu hanya kewajiban saja, tapi tidak melaksanakan kesunnah-sunnahnya. Kita sekarang ada yang namanya kita sunnah wudhu. Dalam hukum itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Yang dibahas ini adalah hukum taklifi, pembebanan kepada hambanya seperti wajib, sunnah, mubah dan yang lainnya. Ada sekitar 7 itu dalam ilmu fikih, usul fikih. Wa sunnanuhu, dan sunnah wudu asrun itu ada 10. Kemarin rukun-rukun ada berapa kemarin? Ada berapa rukun-rukun wudu? Sintatu. Ada 6. Sekarang adalah sunnah-sunnahnya. Wa sunnanuhu asrun, dan sunnah-sunnahnya ada 10. Yang pertama apa? Yang pertama adalah atas niyatu lil wudu'i sunnah minha, atas niyatu fi bidaihi. Yang pertama sunnah yang harus kita lakukan dalam berwudu adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atas niyatu fi bidaihi, di mana kita membaca Bismillah ini? Membaca Bismillah fibtidaihi, di permulaannya. Mana dalilnya? Ru'ya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam wa qala yadahu fi ina'in wa qala li ashabihi tawaddu bismillah, rawahu al-Baihaqi. Sengaja saya pakai kitab ini kenapa? Karena ada dalil-dalil yang berikutnya. Mana dalilnya bahwa disunahkan membaca bismillah ketika kita mau berwudu atau ketika mulai berwudu? Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi ina'in, meletakkan tangannya fi ina'in, dalam bejana, dalam wadah yang besar. Kalau kemarin kalau kita mau meletakkan tangan atau muka mau dalam bejana atau wadah, berarti harus lebih dari 2 kulah. Berapa 2 kulah itu kemarin?
kisaran 670-an liter atau persegi 4 ya, persegi 4. Oke. Wa qala li aswab hadhihi Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, tawaddu bismillah. Berwudulah kalian bismillah dengan menyebut nama Allah. Sah tanpa baca bismillah sah, tapi dia tidak mendapatkan sunah wudu. Rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra, dalam kitab Sunan al-Kubra. Jadi kita berwudu yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika berbulan. Sebenarnya dengan mengerjakan sunnah-sunnah itu selain kesempurnaan, kita melaksanakan ibadah juga akan lebih khusyuk, baik ketika wudunya, merawat betul sunnah-sunnahnya, maupun ketika kita melaksanakan sholatnya. Berikutnya, qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, isnaduhu jayyidun, sanadnya adalah baik, kuat. Kalau An-Nawawi berarti ada artinya, berarti An-Nawawi yang di Madinah. Kalau Nawawi yang tidak ada artinya berarti yang di Madinah. Itu beda itu. An-Nawawi itu satu DKI dengan An-Nawawi Ar-Rafi'i. Itu satu DKI di dalam itu beberapa ulama fikih ya. Kalau menemukan di dalam buku atau kitab ada artinya dengan tidak, itu beda. Ada An-Nawawi memang dari sana langsung, ada Imam Nawawi Al-Ghani karena arah beda ya. Sama namanya ya Nawawi. Kalau An-Nawawi ini diambil dari nama kota Nawab, katanya ada kota Nawab. Wafil hadis, dalam hadis ini hadis yang ini kalau hadis khusus untuk berwudu, ada dikuatkan dalam hadis yang lain. Kullu amrin dibarin la yuqdamu fihi bismillahi fahuwa ajdamu. Al-aqtam. Kullu amrin dibarin, setiap perkara yang mempunyai dibarin, yang mempunyai hal-hal yang baik, la yuqdamu, tidak dimulai di dalam kullu amal itu dibalik bismillah dengan membaca basmalah, fahuwa ajdamu ay aqtamu, maka dia terputus atau tidak sempurna. Kalau tadi hadis adalah wudu tawaddu bismillah, kalau di umum artinya apa ini? Dalam setiap perbulan melaksanakan sesuatu yang baik, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Kita berangkat kerja, baca bismillah. Kita sebelum minum, baca bismillah. Kenapa? Fahuwa aqtamu aw azdamu, terputus. Tidak mendapat keberkahan di sini. Ya kan? Setiap yang hadis yang pertama tawaddu bismillah, yang kedua dibuatkan bahwa setiap pekerjaan yang baik, maka kita disunahkan membaca bismillah. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wahia, dan membaca bismillah dalam berwudu sunnatun muakkadatun, sunnah-sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan. Ya. Wa qad qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan sungguh telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, apa tadi maksudnya kalau menurut kitab ini, tapi Imam bin Ahmad bin Hanbal menyampaikan biwujubiha, bahwa membaca bismillah adalah wajib. Ada yang mengatakan Imam yang lain Syafi'i dan yang lainnya adalah sunnah, tapi Imam Ahmad wa qad qala al-Imam Ahmadu bi wujubiha, dengan wajib. Kalau
sunnah dan wajib, berarti bagaimana baiknya kita melaksanakannya. Sebelum berwudu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya juga kita baca juga tuh selain bismillah ketika ada hadisnya, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Nah, ya. Disunahkan seperti itu. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Dilanjutkan terus setelah baca bismillah, silakan. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ja'ala, menjadikan al-ma'a, air, tahura, suci. Ya, jadi setelah pas sekali Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura, baru kita lanjutkan. Sunnah seperti itu. Dilanjutkan, walau ini tadi bahwa sunnah wudu itu yang pertama adalah bismillah, tapi Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkannya. Walau nasiyaha fi ibtida'il wudu'i, maka kalau nasiyaha maka kalau lupa membaca bismillah tuh, tidak membaca bismillah fi ibtida'il wudu'i, di permulaan wudu, akabiha. Oh, tiba-tiba dia ingat tuh apa dia ingatkan biha, dengan maksudnya ingat ketika dia berwudu. Maka dakaroha, akabiha maka dakaroha, kata biha dengan ketika berwudu, maka kapan dia ingatnya? Fil wudu'i, ketika wudu, kama fi tasmiyatil ta'am, seperti membaca ketika kita makan. Sama makan akalan lain, disilahkan baca bismillah. Oh, tiba-tiba ingat dia tidak kena baca bismillahirrahmanirrahim fi awali wa atau bismillahirrahmanirrahim. Wudu juga sama. Nah, baru ingat enggak apa-apa. Yang baru ingat ya. Kenapa lagi ya? Walau tarokaha amdah, dan seandainya dia lupanya itu meninggalkannya itu secara sengaja, bukan lupa nih, walau tarokaha, dan kalau tarokaha meninggalkan membaca basmalah itu amdah secara sengaja, fa'al yusrof yudaribuha, apakah disyariatkan untuk membacanya? Fihi khilafun, di sini ada perbedaan. Warrajihu na'am, dan yang paling rajih, yang paling kuat dia iya. Berarti ini mah wajib itu kan? Wajib berarti ini mah. Kalau kuat dia disilahkan mengulang kalau baca bismillah. Wa fil hadis, dalam hadisnya, man tawaddo'a, siapa saja yang berwudu wa dzakara, dan menyebutkan atau membaca ismallahi, nama Allah, kana tahuran li jami'i ibadatihi, dia mensucikan li jami'i ibadatihi, untuk semua badannya. Wa inam yakur, dan jika dia tidak membaca ismallah, nama Allah, kana tahuran li aqdali wuduhihi, maka dia mensucikannya untuk anggota wudunya saja. Rawahu ad-Daruqutni, diriwayatkan Imam ad-Daruqutni fi sunanihi, dan sunannya. Ada juga diriwayatkan oleh wa sunanul kubra lil Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Sunan al-Kubra dalam oleh Imam al-Baihaqi. Wal Baihaqi wa dha'afahu min jami'i turuqihi, tapi Imam Baihaqi bahwa menyampaikan hadis ini yang tadi, bahwa kalau membaca bismillah hanya mensucikan untuk badan, mensucikan semua badannya, dan kalau tidak membaca bismillah itu adalah hanya anggotanya.
Itu Imam Al-Baihaqi diberikan oleh Imam Baihaqi dalam semua sanadnya. Jadi kesimpulannya bahwa membaca basmalah itu ada yang menyampaikan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Ada beberapa ulama seperti Imam Ahmad itu adalah mewajibkan. Di mana kita membaca bismillah ketika wudu, yaitu ketika di awal ibtidaihi. Bagus sekali dilanjutkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan air ya bersih. Dan alhamdulillah ja'alal ma'a tahura, suci untuk mensucikan. Ya. Kalau lupa di awal boleh di tengah dan tengah seperti kita membuat ketika makan. Kalau lupa banget enggak. Oh, berarti ini sunnah kan? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya ini kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita mulai berwudu. Itu yang pertama. Yang berikutnya, wa ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'ah. Setelah membaca bismillah, kita ngapain? Wa ghuslul kafaini, yaitu membasuh dua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkannya al-ina'ah ke wadah atau ke bejana. Ini para ulama mengatakan adalah ketika bejana atau tempatnya itu lebih dari 2 bulan. Kalau ember doang mah jelas tidak. Tidak. Ya gitu ya. Kita lanjutkan. Kenapa harus dicuci dulu? Harus dicuci dulu nih. Berarti walaupun tidak ada sebaiknya kita cuci dulu. Nanti kita dijelaskan. Wa min sunanil wudu'i, dari sunah-sunah wudu selain membaca bismillah yang berikutnya adalah ghuslul kafaini qabla al-wajhi. Kalau tadi bismillah itu permulaan, kalau membasuhnya apa? Ghuslul kafaini qabla al-wajhi, membasuh dua telapak tangan sebelum membasuh kita wajah. Ya. Walahuma ahwal, dan di sana ada beberapa keadaan. Ya, dan di sana ada beberapa besar. Di sini karena wudu itu kan tidak menggunakan keran. Jangan dulu ketika jadi kebanyakan yaitu menggunakan kolam besar. Kan di beberapa masjid ada kolam besar ya. Kayak dimulai dari Cirebon ada, kan dicariin beberapa para ulama dulu kolam besar. Nah, ini di atas itu kita membasuh telapak tangan dulu. Ini ada beberapa keadaan. Ihdahuma, salah satu keadaan ini ayat yaqana najasatuma. Kalau yakin ada najisnya di dalam telapak tangan ini, kapan fahada yukrahu lahu ghamsu kafaihi fi ina'i qabla ghaslihima salasan. Ini kalau kita yakini ada najisnya, langsung dicemplungkan tanpa dibasuh. Fahada yukrahu lahu ghamsu kafaihi, maka ini dimakruhkan. Ghamsu kafaihi, mencelupkan kedua telapak tangan fil ina'i, ke wadah, dalam wadah, qabla ghaslihima, sebelum membasuhnya salasan 3 kali. Kalau kita yakin ayat yaqana najasatuhuma, ada najisnya tidak dibasuh, fahada yukrahu lahu tukafirnya, ini dimakruhkan, artinya dibasuh terlebih dahulu. Karohatan tahrim, makruh litahrim. Kan makruh para ulama ada yang lagi makruh litahrim, mendekati ke haraman. Li'annahu yufsidu al-ma'a. Kenapa harus dibasuh dulu? Karena dia akan merusak air. Kalau semuanya adalah terus itu yufsidu al-ma'a. Yang kedua, al
tasyahu. Di mana kalian mengetahui adanya ketika tidur tuh? Kan nggak tahu ketika tidur kemana aja tangannya. Fahada yukrahu lahu aidon. Ini juga dimakruhkan tanpa ghamsu kafaihi filinahi, tanpa menyelupkan kedua telapak tangannya filina yang qabla ghuslihi masalasa, sebelum dia membasuhnya 3 kali. Berarti kalau dia ragu kita tidur misalkan ada najisnya tidak atau bagaimana, maka dia dimakruhkan kalau dia tidak mensucikan atau membasuh tangannya 3 kali. Bukan hanya sekedar senang, tapi dia makruh kalau dia tidak membasuhnya. Kenapa? Alasannya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW pernah berkata, "Idza qama ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan." Idza qama ahadukum min nawmihi, apabila bangun di antara salah seorang dari kalian min nawmi dari tidurnya, bangun tidur, falyaghsil yadayhi, maka yakni basuhlah kedua tangan. Jadi ini aturan hadisnya untuk semua kegiatan ketika kita setelah tidur, maka kita dianjurkan kata Rasulullah, idza qama ahadukum, ketika kita sedang tidur, falyaghsil yadayhi, maka kita basuh kedua tangan kita qabla an yudkhilahuma, sebelum memasukkannya kedua tangan fil ina'i, ke dalam wajan salah 3 kali. Fa innahu, kenapa harus dibasuh tangan kita, dibersihkan dulu? Fa innahu la yadri ayna batat siyanuhu, karena kita tidak tahu kemana aja tuh tangan kita ketika kita tidur, tawa-tawa aja tuh. Ngeres aja gitu. Nggak tahu kan kita tangan kita mana, ketawa-tawa aja bahasa. Makanya ketika kita bangun tidur itu, sebelum kita ngapa-ngapain itu, Pak Simanto itu, kita cuci dulu tangannya. Nggak tahu tangannya Pak Islam itu kemana dulu kan? Selama tidur kan kita nggak tahu. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fala yadmisu yadahi fi dini qabla yuslima salasa. Maksudnya masih ketika pokoknya mau wudu atau tidak, hadis secara umumnya kita dianjurkan kalau setelah tidur sebelum ngapa-ngapain kita basuh dulu tangan kita, cuci dulu dan yang lain-lain. Ya, apalagi ketika khusus ketika mau wudu. Kenapa tadi? Karena di sini fa innahu la yadri ayna batat yaduhu, ketika tidur nggak tahu tangan kita kemana aja, ya. Wa hada madhabus Syafi'i wa Malikin, dan ini menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Wa dhahaba ba'dul ulama'i ila wujubi ghaslihima qabla idkhalihima fil ina'i inda istiqadi minan naum. Dan menurut beberapa para ulama, bukan hanya sunnah, tadi kan sunnah, ada beberapa yang kalau ragu bahkan makruhkan kalau enggak. Beberapa para ulama ila wujubi ghaslihima, apa? Wajib membasuhnya qabla idkhalihima, sebelum kita memasukkannya ke tangannya itu fil ina'i, ke dalam wadah. Ada yang mensunnahkannya, ada yang mewajibkannya. Berarti sebaiknya apa? Kita lakukan. Berarti ini sangat kuat sunnahnya, atau bahkan para ulama mewajibkannya. Indal istiqadi berarti istiqadi
istiqadah. Ketika kita bangun tidur minan naumi dari tidur. Wah, para ulama mewajibkannya itu ketika kita mau berwudu, ketika kita bangun tidur. Ya, kalau bangun tidur berarti Pak Guru dicuci dulu nih, karena nggak tahu nih tangan Pak Guru kemana nih malam tidurnya nih. Nggak jelas kan? Nggak jelas. Jangan-jangan ada apa? Lidhahirin nahyi, karena jelasnya larangan. Walam yufarriq bainan naumil laili wan nahari. Dijelaskan di sini perkaranya, dan tidak membedakan antara tidurnya siang dan tidurnya malam. Ada yang menyampaikan wa dhahaba al-Imam Ahmad, menurut Imam Ahmad mah ila wujudi dzalika, wajib membasuhnya itu minan naumil laili, ketika tidur malam saja. Ada yang mengatakan tidur siang atau malam wajib, tapi menurut Imam Ahmad itu tidurnya minan naumil laili, ketika tidur malam, duna naumil nahari, bukan tidur siang. Jadi kalau siang santai itu kalau kemarin, tapi kalau malam wallahi itu wajib dicuci dulu tuh. Nggak tahu tangan kuduri kemana itu, kemana perawat-perawatnya kan? Nggak tahu. Liqaulihi, karena ucapan hadis Rasulullah. Alasannya apa tadi? Aina batas yaduhu. Ada kata-kata aina batas yaduhu. Kenapa? Di mana kemana saja di tangan kita merambatnya ketika malam menetapnya. Wajib itu yakunu billaili. Alasannya kenapa malam aja? Imam Ahmad malam aja yang wajib. Alasannya wal mabitu, kata-kata batas itu sama dengan wal mabitu yakunu bil laili dunan nahari, bahwa menetap itu adalah adanya bil laili, ketika malam, bukannya siang. Itu keren para ulama tuh alasan-alasannya. Yang namanya batas menetap itu adalah malam aja. Makanya Imam Ahmad wajib, yang mewajibkan itu hanya tidur malam saja ketika membasuhnya. Kenapa? Alasannya hadisnya aina batas yaduhu. Wal hadis, dan orang yang menetap menginap yakunu bil laili dunan nahari, ada di malam hari, bukan di siang hari. Itu alasannya. Ada dua kali alasannya. Ada yang bahwa harus itu wajib menurut para ulama, kan sudah menurut ulama yang lain, tapi ada beberapa para ulama itu wajib. Itu ada yang wajib, juga ada dua lagi. Ada yang tidur malam siang tetap wajib. Ada menurut Imam Ahmad hanya tidurnya malam saja. Wasyafi'i, dan menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala amalan nahyu menanggung termasuk karangan ala ghairil wujubi, bukan wajib, tapi hanya sunat saja. Yang selanjutnya, tadi kan membasuh tangan itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, ketika kita yakin ada najisnya, maka itu kita dimakruhkan ketika tidak mencuci. Ragu juga dimakruhkan, tapi ada beberapa ulama yang mewajibkan. Yang terakhir adalah al-halatus salisatu ayatayaqana taharatuhuma. Yakin nih suci, tangan kita yakin ke mana-mana. Fahadha la yukrahu lahu wabsu kafaihi fil ina'i qabla ghaslihima. Kalau ini tidak dimakruhkan, walaupun kita tidak membasuhnya, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Walakin mustahabun, akan tetapi sangat dianjurkan. Ya, wa hadhihi al-halatu hiya allati dzakara as-shaykh wa maqsuduha annahu al-wa'il fi sifatil wudu'i nabi. Ini ada dalam sifat-sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ta'arrudin bi sabqil mauni, walaupun dia ada
dalam ta'awud itu bertentangan dalam sebelum tidur. Jadi kesimpulannya di sini gimana kita? Berarti kita yang pertama ketika berwudu setelah membaca basmalah kita dianjurkan, disunahkan, dikuatkan untuk membersihkan telapak tangan terlebih dahulu. Ya. Oke. Yang berikutnya waqtafas al-karahatu li faqil 'ilati al-waridati fil khabar. Dan hilang kemakruhannya. Kenapa li faqil 'ilati al-waridati fil khabar? Karena hilangnya ilat yang ada. Ilatnya kenapa hilang tidak dimakruhkan? Karena yang hanya adalah suci. Dalam usul fikih idza hukmu yadullu ma'al 'ilati wujudan wa jadi hukum itu berputar atau tergantung dalam acara tidaknya. Tidak ada beberapa keadaan. Baru dua membaca basmalah dan juga membasuh dalam kedua telapak tangan. Oke. Yang ketiga ada 10 gitu. Ada baru kedua ada 10. Kalau gitu ya dulu ya. Bismillah. Baik tadi senyum-senyum aja saya bilang aina latat ya dulu. Saya jadi bingung. Oke. Wal maqala al-musa'id wal madmadatu wal istinsyaqu. Dan yang ketiga setelah kita membaca bismillah, bagus lagi membaca tadi apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ya. Membasuh wabsul kafaini. Dan yang ketiga adalah wal madmadatu wal istinsyaqu. Kumur-kumur serta istinsyaq. Apa istinsyaq? Serta, kalau saya serta karena ya, wajah wajahnya li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan Rasulullah. Wa qala Ahmad rahimahullahu ta'ala bi wujubihi maqwal. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala semoga Allah berkahnya bi wujubihi mewajib. Kalau Imam Ahmad wajibnya berarti istinsyaq. Wa hujjat Syafi'i dan dalil Imam Syafi'i dari mana? Kalau tadi Imam Ahmad mewajibkannya, Imam Syafi'i dari mana? Qaul wa hujjat qauluhu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah asrun min sunnati 10 dari sunnah-sunnah wa adda minha dan disebutkan minha dari asrun minas sunnah al-madmadatu wal istinsyaqu, yaitu kumur-kumur dan istinsyaq. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini kumur-kumur dan istinsyaq ini adalah menurut Imam Ahmad adalah wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini adalah sunnah. Kumur-kumur gimana? Kumur-kumur adalah summa aslus sunnati. Summa aslus sunnati, kemudian asal-asal sunnah yahsulu bi israril ma'i al fami wal anfi, yaitu menghasilkan mengalirkan air ke mulut kemudian ke hidung. Dari mulut apa kumur langsung dimasukkan ke hidung berbarengan. Tapi ada yang menyatakan juga di sini sawabun, ada yang menyatakan sawaan, ada sawun, enggak apa-apa. Ada rohun amla, memutarnya atau tidak. Kumur langsung hidung, ada juga boleh kumur hidungnya lain. Ya kan?
dari mulut sampai ke hidung langsung kalau Imam Syafi'i. Dari mulut langsung ke hidung, gimana ya? Tate. Ini langsung diminum langsung dimasukkan ke hidung. Idar itu diputarkan apa ya? Idar itu dia apa namanya? Langsung ya. Idar itu langsung dari ini langsung diserkan. Nah, kalau bisa gitu. Lakin nasoh Syafi'i ala idarati fil fami. Ya. Kalau Imam Syafi'i ada yang mengatakan di atas itu sawan. Ada ruhun amma diputar atau tidak. Wala yusqaru fi tahsil sunnah ayyamujja al-mahata aw ibtara ka'adat as-sunnah. Ada di sini dan tidak disyariatkan untuk menghasilkan sunnah adalah ayyamujja al-ma'u yang menjadi itu bergelombang. Kumur-kumurnya bergelombang. Tidak disyaratkan. Yang mujja hatta lau ibtara itu menelan air atau memasukkan air ke tenggorokan sampai ke tenggorokan sini, ya. Ayam mujah menelan hatta lau ibtara ka'adat as-sunnah, maka mendapatkan kepada sunnah. Tapi dia sampai ada tenggorokan gitu. Kecuali yang apa? Kecuali yang berpuasa. Nanti ada Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Adab. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Al-Adab. Imam An-Nawawi ini mensyarahkan Imam Muslim juga ya. Wa dhahaba jama'atun ila istirati najil ma'i fi taksir sunnah. Tuh, menurut jamaah lain, para ulama lain, untuk mendapatkan sunnah Rasulullah itu harus apa? Istirati najil ma'i. Kocok gelombang, ya, langsung ke atas. Apa itu maksudnya tuh? Nggak asal kumur keluarin nggak, tapi harus kocok-kocok. Mungkin sebenarnya sih intinya di situ ada faedahnya juga untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang sisa-sisa makanan sebelum kita makan. Ada maksudnya sebenarnya selain kesunahan, ya. Majil ma'in ila siratil majil ma'in fi tahsil sunnah, untuk masuk sunnah harus gelombang kocok. Wa taqlimu wa taqlimul madmabati ala istinshaqi syartun. Dan mendahulukan kumur-kumur atas mengakhirkan istinshaq, alanya mengakhirkannya. Tapi madmabah kumur-kumur dulu baru istinshaq. Apa istinshaq itu tadi? Air memasukkan air ke hidung. Syartun fi tahsili sunnah, merupakan suatu syarat yang akan menghasilkan ke sunnah. Jadi bukan hidup dulu, tapi kumur-kumur dulu baru istinshaq. Tapi kebanyakan yang lebih kuat lagi langsung ya kumur-kumur langsung ke hidung. Pokoknya tidak kebalik kan? Tidak kebalik. Wa qila mustahabun. Qil menurut pendapat yang agak benar itu hanya disunahkan. Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Kayak yang berikutnya tustahabul fara'un. Salah, ada salahnya penjelasannya. Tustahabul mubalaghatu fil madmati wal istinshaqi li ghairi shaim. Kalau yang salah bacanya betulkan aja. Karena Allah ini mundur itu kita mundur. Ya, rambut. Disunahkan mubalaghah itu apa ya? Sangat-sangat memaksimalkan ketika mabok film mabok berarti dia bergelombang kan, kumur-kumurnya bergelombang, istinshaqnya juga benar-benar li ghairi shaim, bagi yang tidak berpuasa. Wa amma shaim, adapun yang berpuasa faqiha kil itu biasanya ada lebih lemah, yuhram fi haqqihi, dia diharamkan, tidak boleh. Qalahu al-qadi Abu
ahaduhuma mustahabun, dan menurut yang lain adalah sangat meninggalkannya sangat dianjurkan. Jadi istinsya Allah berkumur lanjut ke istinsya, kita disunahkannya bergelombang lebih kuatkan sampai ke sini kalau kita tidak berpuasa, dan dilanjutkan sampai ke hidung istinsya. Itu adalah menurut pendapat kebanyakan adalah sunnah, tapi ada yang mewajibkan sekali, yaitu Imam Ahmad. Bagaimana kita? Sebaiknya kalau kita tidak berpuasa, kita laksanakan untuk kubur-kubur sekaligus istinsya. Selain sunnah, bahkan ada yang mewajibkan itu juga hikmahnya insyaallah membuang kotoran-kotoran yang ada di mulut dan juga ada di hidung. Itu baru 3 ya. Baru 3. Makan dulu. Yang pertama bismillah, yang kedua basuh tangan, yang ketiga kumur-kumur dan istinsya dari hidung. Banyaknya menurut Imam Ahmad bin Hanbal ini ketiga itu bukan sunnah, tapi apa tadi? Wajib. Tiga-tiganya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan beberapa ulama yang lain adalah sunnah. Kalau ada sunnah lagi kita harus lakukan, ambil yang sempurnanya. Jadi ibadah itu jangan yang ngepas, jangan yang ngepres, tapi ambil yang maksimal, yang sempurnanya. Ya. Kecuali akhirnya nggak ada sekitar doang mungkin ada. Lanjut yang keempat, pokoknya jam 6 selesai. Walaupun ya bukan ya selesai sebentar. Wa isti'abur raqsi bil masjid. Yang kedelapan, meratakan kepala dalam berpusat. Kenapa ini? Dulu kita sudah bahas nih bahwa mengusap kepala itu adalah apa? Apa Pak? Rukun atau wajib? Rukun. Di sini meratakannya adalah sunnah. Kemarin kan sebelumnya kita bahas ada beberapa ulama ketika Imam Maliki dan Imam Hambali itu mengusap kepalanya apa? Seluruhnya. Kalau Imam Hanafi 1/4-nya. Kalau Imam Syafi'i sebagian kepala atau cukup diusap. Di sini dibahas wasti'abur raqsi bil masjid, bahwa meratakan kepala ketika mengusap kepalanya itu adalah bagian dari sunnah-sunnah wudu. Min sunanil wudu'i isti'abur raqsi bil masjid li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Rasulullah SAW walil khuruji minal khilaf. Dan ini keluar dari perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat yang lain. Orang membasuh itu adalah kan awalnya wajib. Ada yang wajib rukunnya itu ada yang semua. Imam Ahmad ada yang hanya 1/4 saja, ada yang cukup sedikit. Tapi kalau membasuh ininya adalah tidak ada perbedaan, itu adalah rata-rata semuanya adalah sunnah untuk meratakannya. Bagaimana? Wa sunnatu fi kaifiyatil masjid. Bagaimana caranya untuk mengusapnya? Maka itu di sini nanti sekalian ada punya lagi. Wa sunnatu fi kaifiyatil masjid, ini mengusap kepala ini ada 2 model, ada 2 pendapat. Ada modelan langsung kepala, langsung disunahkan ke apa? Telinga. Nanti dibahas sebenarnya ke telinga. Ada yang kepala saja, nanti telinga setelah kepala. Jadi ada 2 keadaan, ada 1 orang. Nah, gimana cara membasuhnya? Ayu udah dimulai di muqaddamir raqsihi, di paling depan kepalanya. Sumaya kamu biyadaihi ila qafahu, summa yuraddu ma ilal makan alladhi bada'a minhu. Nih.
memulainya adalah dari depan. Dari depan sini, dari depan ini langsung terus dibalikan lagi ke awal lagi. Itu sunnahnya. Kalau kayak saya enak. Kenapa? Pendek. Kalau yang panjang agak susah ya. Makanya orang-orang sering kita lihat tuh. Langsung ke telinga. Ada langsung. Tapi kalau saya biasanya kepala dulu saja. Kadang gini-gini doang ya. Kalau saya kadang kalau apalagi enak semuanya aja enak. Makanya kelebihannya pendek kayak gini kayak Pak Budori itu kelebihannya apa Pak Budori? Gampang wudhunya sama mandinya gampang kata Pak Budori. Kalau mandi Sampo awet. Ada. Mandi kalau ini kan repot ya. Kalau perempuan repot. Panjang rambutnya. Iya. Kalau ada ya susah. Ya. Masih saya pendek kok. Aduh, masih kelas itu. Masih kelas itu. Ini bawahnya penjelasannya ya tidak kata lewat aja. Yang jelas yang keempat itu adalah merasakan kebasahan kepala. Ya, caranya tadi apa? Ayo dari depan, terus sampai ke belakang, dibalikan lagi ke depan lagi. Summa yuruma ila makani lagi badal itu. Nah, dibalikan lagi. Diambil air, balikin lagi. Ya. Sempurna. Semuanya kenapa? Ada ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad ada seluruh kepala. Imam Hanafi seperempatnya, Imam Syafi'i sebagian kepala. Aku cukup dengan wajibnya begini. Tapi ada ulama wajibnya semua. Kalau bisa berarti semuanya mendapatkan sunnahnya. Kalau kita yakin kan dibahas ya. Selanjutnya karena sudah dikit lagi bawahnya penjelasannya aja. Terus tenang aja. Bagus ya. Bisa tenang. Lanjut. Qala yang berikutnya adalah yang kelima. Wa mas'ul udhunaini, mengusap apa udhunain? Dua telinga. Telinga lewat yang tadi bawahnya hanya penjelasan kalau dari rambutnya gimana? Mama basah kalau satu basah. Oh, kalau tidak ada rambut nggak usah diulang lagi. Ayo lagi. Wa mas'ul udhunaini, dan mengusap kedua telinga. Gimana cara mengusapnya? Tidak asal begini doang. Ada cara-caranya. Kalau kita ingin mendapatkan sunnah berarti ada cara-caranya. Kenapa? Sebenarnya selain mengikuti sunnah Rasul, ada hikmah di sunnah Rasul untuk kayak ini. Mungkin ketika kita bahas bos ini ada kotorannya di sela-sela kan? Di sela-sela nanti ada sunnah atau ada kotoran yang lainnya atau habis ngapain gitu kan? Kayak bubur-bubur mungkin ada bekas-bekas makanan daging gitu kan, dan yang dari sini majik bubur-buburnya sangat ada busanya sampai bawah gitu ya. Wa mas'ul udhunaini, dan mengusap kedua. Ini sunnah, tidak rukun kalau ini tidak rukun. Yustahabu mas'ul udhunaini, disunahkan mengusap kedua tidak zahiruha wa batinuha bima'in jadidin. Disunahkan mengusap kedua tidak zahiruha, zahirnya keduanya, wa batinuha, dan dalamnya bima'in jadidin, dengan air yang baru. Makanya ada ulama menyampaikan antara mengusap kepala dengan telinga terpisah. Kenapa dialaskannya bima'in jadidin, dengan air yang baru? Tapi ada yang ulama yang memperbolehkannya. Jadi masalah ini. Yang salah gimana? Yang tidak mengusapnya. Wa kada yustahabu, dan begitu juga disunahkan masku so
Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu." Kata Abdullah bin Zaid, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu, berwudu. Rasulullah berwudu. Fa akhadha li adanaihi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Ini dalil ya. Fa akhadha, maka Rasulullah mengambil li udunaihi, mengambil apa? Ma'an, air, li udunaihi, untuk kedua telinga. Rasulullah mengambil air untuk telinga. Khilafal ma'i, berbeda airnya berbeda. Alladhi akhadahu li ra'sihi, yang ia ambil untuk kepalanya. Alasan ini Abdullah bin Zaid pernah melihat Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika itu berwudu mengambil air untuk telinganya, berbeda air yang diambil untuk kepalanya atau mengusap kepalanya. Alladhi akhadahu li ra'sihi, rawahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, ada juga dalam Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hada hadisun sahihun ala syarti syaikhaini. Ini hadis sahih dengan syarat atau ketentuan yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala isnadul sahih wa dzalika ala syarti muslimin, syaratnya hadis Imam Muslim. Jadi dari kuat ini ketika kita berwudu berbeda antara kepala dengan hidung. Yang berikutnya, wa kaifiyatul masih, bagaimana cara mengusapnya? Ayat qala misba'akaini fi samahihi wa yudhirahuma fil ma'ati, memasukkan telunjuk fi samahihi dalam rorong-rorongnya, wa yudhirahuma, dan memutarkannya. Caranya fil ma'ati, dalam ujung atau ujung-ujung ini, berarti kita memasukkan kedua jari al-khila, tunjuk mas bi'adaihi, kedua tunjuk fi isomaihi, dalam rorong, dan memutarkannya. Dalam ujung-ujung juga selain ini dimasukkan ma'atib ini, ujung-ujungnya dimasukkan terus sambil di secara berbaring pakai penunjuk ya. Kalau kita kan gini doang ya, kadang ya, makanya biasakan ujung ini masuk ke lubang sambil yang ininya terus di. Kenapa ada hikmahnya juga, kalau kotor dan yang lainnya. Ya, wa yumirra ilhamaihi ala dhahiri udunaihi summa yusifu kafaihi. Wa yumirra, masih ke ayyul khilaf, wa ayyumirra ilhamaihi, dan membolak-balikkan telunjuknya. Maksudnya apa ya? Melewat-lewatkan, apa lewat-lewatkan? Memutar-mutar, diputar-putar ala dhahirihi, ke depannya diputar-putar. Ini tetap begini, tangannya diputar-putar. Summa yulsiqa kafaihi, kasih ke yudkhila, kemudian menempelkan kafaihi, tangannya ininya nih, wa huma mabtulatani bil udaini istidharan. Ada rasa-rasa untuk biar istidharan, untuk biar kuat, biar jelas, biar kuat ininya. Wa hadza kaifiyatul rafi'i. Jadi intinya ketika kita membasuh mengusap kedua telinga itu, menurut pendapat di sini hadis riwayat Hakim itu berbeda dengan airnya dengan kepala, mengusap kepala. Caranya kepala kan dari awal ini depan ke belakang ke depan lagi kembali ke awal ya, ke mempedak ke awal lagi. Telinga kita menggunakan jari kita masuk ke lubang dan digoyang-goyang
di yumarro dibolak-balik. Nah, itu untuk telinganya. Oke. Ini wahadil kaifiyatu dzakaraha ar-Rafi'i, dan ini cara-cara yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i wa asqataha An-Nawawi, dan tidak disyaratkan oleh Imam An-Nawawi fi Rawdah dalam kitab Rawdah. Karena ada yang begini aja, tapi bagus sekali kita kayak tadi. Yang berikutnya, setelah membaca bismillah, membasuh telapak tangan, kumur-kumur dan istinsyak, mengusap kepala, mengusap telinga. Yang berikutnya adalah wa tahlilul lihyati al-jazati. Apa itu? Menyela-nyela janggut yang lebat. Ciri yang lebat itu ulama fikih membedakan. Ciri yang lebat itu adalah ketika dipandang oleh seseorang kulitnya tidak kelihatan. Kalau kayak Ustaz nggak ada janggutnya ya, nggak ada janggutnya. Cuma 7. Jadi yang lebat-lebat itu kayak Pak Haji, itu disunahkan untuk apa? Untuk ditahlil, digosok-gosok di sela-sela, digosok-gosok di sela-sela. Lalu wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini adalah menyela-nyela jari-jari tangan, wa rijlaini dan jari-jari kaki. Ketika kita berwudu, kayak punya jenggot di sela-sela digosok-gosok. Begitu juga wa tahlilu asabi'il al-yadaini wa rijlaini. Tangan ketika kita masuk tangan berarti ini juga di sela-sela. Bahkan ini yang jelas-jelas ini ada beberapa ulama ada yang menyampaikan ini rukun. Rukun ini ulama yang lain ada yang menyampaikan. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab ini adalah bagian dari sunnah. Artinya apa? Seakan dikuatkan. Jangan sampai ketika wudu kita wudu aja. Ini sela-sela tangan, rijlah ini juga. Nah, nanti dijelaskan gimana cara jalan-jalan di bawahnya. Ruwiya diriwayatkan di mana dalilnya annahu alaihi salatu wasallam kana Nabi Muhammad SAW idza tawaddaa, ketika Rasulullah berwudu, sabbata lihyatahu, menyela-nyela apa namanya ya itu? Menyela-nyela, menggosok-gosok lihyatahu al-karimah, apa namanya, jenggotnya yang mulia, bi asabihi, dengan jari-jarinya, min tahtiha, dari bawahnya. Itu dalilnya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang berikutnya rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah berridho keduanya, Ibnu Abbas dan Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu, bahwa Rasulullah SAW menyela-nyela janggutnya. Qala al-Bukhari wa hadza asahu ma fil bab, dan ini adalah paling sahih dalam bab ini. Wa qala Tirmidzi innahu hasanun sahihun. Menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hasan sahih. Karena hasan itu ada hasan bil ghairihi, ada hasan itu mendekati sahih. Oke. Itu ya. Wa amma tahlilul asabi. Nah, bagaimana cara menyela-nyela apa namanya? Tangan. Wa amma tahlilul asabi. Fa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tawaddata fa khadil asabi'a yadaika wa rijlaika. Hadisnya, apabila kata Rasulullah kamu berwudu, fakhadir, maka sela-selalah asabi ayadaika, jari-jari tanganmu, wa
rijlaika dan jari-jari kedua kakimu. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa qala Hasan gharibun. Ibnu Hasan menurut Hasan ini adalah Hasan. Wa qala Hasan gharibun Hasan hadis yang gharib. Yang gharib itu diriwayatkan oleh satu jalur saja. Wa qala fi sahih Sa'ad al-Qudri qala Hasan. Wa kayfiyatu tahrimi asabi rijlaini. Terakhir nih, bagaimana caranya ayat da'a dimulai bi khibsariyanihi al-yusra min asfal rizqi mubtadi'an bi khibsariyanihi al-yumna khatimah. Maksudnya gini, caranya menjelaskannya ayat da'a dimulai bi khibsariyanihi al-yusra dari kelingking, ya. Khibsir kelingking, ya. Jadi al-yusra yang kiri min asfal rizqi dari bawah kaki mubtadi'an bi khinsari rizqi al-yumna al-khatimah bi khinsari yusra. Jadi membagi kalau kaki berarti kita pakai tangan kiri ini ke dari kelingking kaki kanan. Dibalik ya, dibalik ya. Dan yang kiri pakai kanan. Ini caranya. Wa hadza al-kayfiyatu rajaha an-Nawawi wa ka'aka wajah. Ini cara yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Tapi ada juga yang lain. Yang penting adalah yukhalilu baina kulli isba'i min asabi rijlaini bi isba'i min asjadihi. Jadi yang lain enggak apa-apa, mau kanan mau kiri, yang penting rata dari kelingking. Ya apa ya? Ya, seperti itu caranya, pelan-pelan. Ya. Ada lagi menurut dari ayat di khasaridulna, pokoknya dari tangan kanan dulu, yang ini yang kaki kanan dulu baru yang kiri. Ya, intinya itu sebenarnya. Yang berikutnya, minggu depan cocok saya. Sudah berarti sunnah-sunnah yang kita sudah lakukan adalah maksimal. Yang pertama apa tadi? Membaca basmalah bismillah. Bagus sekali di akhir dilanjutkan apa tadi? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a ghawra. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a ghawra. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua tadi membasuh telapak tangan. Telapak tangan ya. Yang ketiga berkumur-kumur dan istinsyaq sekaligus berkumur dan istinsyaq. Yang ke 1, 2, 3, 4 meratakan kepala. Tadi ada yang lain ya, semuanya ya, basuh. Kita meratakannya dari mana? Dari depan, muqaddamun dari depan ke belakang dibalikin lagi. Yang keempat, kelima mas'ul udunain, itu mengusap telinga. Kalau tangan kontak, kenapa kalian bersedih tadi? Karena wajib atau rukun, ya. Yang keenam, wa tahdidul lihyati apa? Menyela-nyela jawab yang panjang. Dan berikutnya menyela-nyela sekaligus tangan dan kaki. Terus ya. Oh, tanggung ya. Oke. Yang terakhir adalah tanggung yang terakhir. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Yang terakhir nih. Yang berikutnya adalah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Jangan yang kiri dulu baru kanan. Wa taharatu salasan dan juga membasuhnya 3 kali
tiga kali. Nah, ini juga kenapa kita khawatir yang pertama itu tidak sempurna sehingga masih ada yang ketiga. Walaupun kalau misalnya sudah sempurna sunahnya, cuma yang dikhawatirkan yang sampai sengaja akhir yang sudah yang kedua enggak. Yang pertama sudah disempurnakan. Wal muwalatu dan noli itu apa ya? Noli terus menerus. Terus dengan bahasa noli Bahasa Jawa. wal muwalatu kita bahasa Jawa saya. Noli ya, noli. Bahasa Jawa ya. Ini saya noli. Wal noli jangan sampai baru kali basuh muka hari dulu main pingpong basuh kaki gitu kan. Paling tidak para ulama biasanya jangan sampai basuhan itu sudah kering, ya. Jangan sampai bisa kering, basuh kering. Wah, airnya mati habis, keran lagi itu keran. Ya, nunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau masih basah boleh lanjutkan, gitu ya. Tapi kalau basahnya sudah hilang, maka dia harus mulai dari awal. Cirinya seperti itu. Kalau enggak seperti itu ya. Di bawahnya ada hadis-hadisnya dan perbuatan saja. Karena sudah selesai, waktunya sudah sudah habis. Sebenarnya di bawahnya di dalam kitab ini disebutkan wa ahmalal musannif rahimahullah ta'ala sunnah. Dan musannif ini pengarang ini mengabaikan beberapa sunnah yang lain. Seperti apa? Tapi ini perbatannya sebenarnya tidak muakkadah, tidak dikuatkan. Kayak mungkin bapak-bapak melihat pernah orang masbur boto kaki. Apa itu? Membasuh lutut, ada yang mengatakan dari sini leher. Perhatian ya? Ada yang untuk membasuh leher ada ya? Itu ada di sini. Minta diabaikan oleh pengarang ini. Kenapa? Karena sunnahnya tidak kuat dalilnya. Tapi ada yang melakukan. Para ulama ketika itu ada yang melakukan tapi dalilnya tidak kuat. Nah, contohnya apa? Masbur rukbati membasuh leher. Berarti kalau ada yang membasuh leher melihat, oh berarti dia menggunakan di beberapa kitab seperti Syarhul Shaghir ada di dalamnya. Cuma memang dalilnya di sini tidak begitu kuat. Ada hadis sahih dan yang lainnya. Ada lagi selain itu ada waktu ala aqda'il wudu'i. Apa itu artinya? Berdoa pada setiap anggota wudu. Tapi di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, hadhil adnya la aslaha. Dua ini tidak ada asalnya dari Rasulullah, sehingga tidak disebutkan dari Imam. Jadi ketika kita melihat, oh ternyata ada juga, ya, ada juga beberapa dalil yang lainnya, tapi memang tidak kuat. Mungkin sakit karena sudah lewat. Nah, oke, Pak Arisanto mau ada yang lain. Oh, ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Nah, makan silakan makan aja. Masih banyak sebenarnya, cuma waktunya tidak habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya sebenarnya bahkan agak ke belakang ya. Mengenai sunnah itu sebenarnya apakah yang diajarkan oleh Nabi dengan menjelaskan kepada pengikutnya atau perbuatan Nabi yang diterjemahkan oleh para pengikutnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya, terima kasih Pak Bintang. Pertanyaannya rekor nih, jawabnya bingung. Tadi ada pertanyaan. Sunnah itu ada 3 kategori. Yang namanya perbuatan Rasulullah, ya. Yang kedua adalah perkataan Rasulullah, wa taqriri dan ketaatan
Rasulullah. Kalau perbuatan berarti apa-apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Kayak sholat Rasulullah seperti itu. Ada juga hadis yang lain selain perbuatan Rasulullah tidak langsung mengucapkannya, sedang ucapannya. Qaulin wa fi'lin wa taqrir. Ada juga ketetapan Rasulullah SAW. Ketetapan itu bersahabat seperti itu sini Rasulullah. Oh iya itu sudah sesuai seperti itu. Jadi ada tiga macam. Ada perbuatan, perkataan, dan ada ketetapan Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi seperti contohnya tadi misalnya dalam berwudu. Ya. Itu apakah Rasulullah itu menjelaskan begini loh wudu itu, pertama melakukan ini, kedua ini, ketiga, dan seterusnya. Atau waktu Rasulullah itu berwudu ada sahabat yang melihat dan diterjemahkan oleh sahabat itu. Kalau yang di wudu kebanyakan adalah dijelaskan oleh para sahabat bahwa para sahabat melihat wudu Rasulullah seperti ini. Melihat. Makanya tadi kan jadi ada macam-macam. Iya. Makanya kan. Kayak sholat kan bermacam-macam. Ada sahabat Rasulullah mulai takbir, ada sahabat Rasulullah takbir, ada yang Rasulullah berkata seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Diterjemahkan oleh para sahabat dan diterjemahkan oleh para ulama, sehingga muncullah pendapat-pendapat tentang ibadah seperti itu. Jadi diterjemahkan, mentafsirkan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Makanya kalau dalam fikih itu nggak boleh kita langsung menyalahkan orang lain. Saya perhatikan yang sini kali ya. Ketika saya ngaji tahun kemarin, ada jamaah dari daerah Timur Tengah yang jelas. Saya duduk sholat Jumat itu duduknya duduk yang biasa apa namanya ikhtiras. Iya. Setelah sholat saya ditegur. Maka bahasa kami. Kebetulan saya bisa dikit-dikit aja bahasa kami. Akhirnya jadilah forum diskusi. Saya jelaskan dengan kawan-kawan. Kebetulan saya buru-buru juga karena dampingi jamaah ketika itu kan. Jamaah. Akhirnya dia paham. Ternyata dalam ilmu fikih seperti itu. Kata saya, nggak boleh menyalahkan Anda berdasar dan tauladannya enggak. Ya nggak boleh itu kata saya ini kawan-kawan saya ini sholat Jumat ketika ada yang termasuk kopi itu nggak boleh kata saya. Kenapa? Karena itu bukan bermaksud Jumat, itu baru nggak boleh. Jelas. Karena ada di sana dimakan sebelum waktunya Jumat ya sengaja. Banyak orang-orang Indonesia itu sudah sholat kopi air itu yang nggak boleh kata saya. Ada perlu itu banyak dalilnya. Oh dia makanya diskusi kita. Maksudnya apa? Dalam fikih itu karena banyak yang melihat, yang menafsirkan, itu banyak perbedaan para ulama pendapat. Sehingga bagaimana kita ikutin yang kita pelajari. Bagus yang dalilnya bukan hanya ikut-ikutan dan menyalahkan orang lain. Makanya ada kawan kita kan dalam versi yang lain ini kurang bagus untuk saya. Dia belajarnya itu hanya versi dia. Kalau orang lain yang isi dia nggak mau. Saya isi di belakang kata saudara saya. Jadi saya tanya, mereka tadi soalnya kenapa pada hari itu? Dia kalau saya datangkan versi mereka itu hadir. Versi mereka banyak. Tapi ketika saya datang atau beberapa kali datang, nggak datang lagi, nggak mau. Itu yang salah buat kita. Harusnya siapapun gurunya, apalagi kita punya dasar yang kuat itu ikutin. Dan kita harus punya dasar yang kuat. Makanya saya kira kita biar ini menurut ini nggak apa-apa kita mengikuti, tidak apa-apa. Tapi bapak-bapak harus punya dasar yang kuat dari mana dalilnya. Karena kita sendiri nggak bisa memutuskan sesuatu dengan ilmu yang pas-pasan kita. Kita kan nggak tahu sebenarnya bagaimana, nggak bisa. Kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Orang ilmu aku suruh banyak kurang, ilmu balaghah yang kurang, ilmu ma'ani yang kurang. Itu Al-Quran Sunnah nggak bisa. Kita harus para ulama. Nggak bisa kita. Wah saya malah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Itu saya nggak lebih tidak karena saya sudah sekali hari itu. Pak, kenapa sedikit banyak yang kuat? Saya tanya tadi. Itu biasanya dia datang Pak.
belum, saya kira kalau saya atau kalau saya tidak bisa berani menghukumi langsung dari Al-Quran hadis tanpa mengambil pendapat para ulama, nggak bisa kalau saya seperti itu baik-baik. Ada lagi. Tambahan biasanya saya juga tambahan. Enggak ini aja, sering itu Urusan perkawinan bukan? lain. Beda bab ya. Nanti lain tuh. Beda bab ya. Sedikit Pak Jumali kali ini, mudah-mudahan saya tidak aneh ya, Pak Dimulkan, ya tidak lain ngomong. Yang ditanyakan Pak Haji Wagiro itu, Pak Wigio memang. Memang tadi benar Pak, jadi soalnya wudhu tidak hanya, mungkin tadi yang Pak Dimadi jelaskan itu mungkin dalam hadis itu sunnah-sunnah ya, yang sunnah-sunnah dalam hadis biasanya, sunnah-sunnah wudhu itu. Tapi kalau untuk rukun wudhu itu ada dalam Al-Quran ada baik, kalau tidak salah ada Al-Maidah itu. Jadi itu Pak, rukun wudhu itu sumbernya dari Al-Quran juga, rukun wudhu tapi ya, bukan sunnah. Itu Al-Maidah ayat 6 kalau tidak salah pagi ya, tidak pun timila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau salah itu ya betul ya. Marok ya faghsilu wujuhakum. Iya. Oh iya, itu barangkali. Di Al-Maidah ayat 6 ya, ini Pak Tahfidz kenapa ayatnya? Itu sumbernya itu aja, sumber apa wudhu itu. Rukunnya tadi ya, mungkin sunnahnya dari tadi itu, sunnah Nabi dan hadis ya. Barangkali itu yang saya tambahkan mungkin ya apa, tambah dikit. Kemudian yang kedua mengenai sunnah wudhu ya. Biasanya kalau rukun itu kan bertartib ya berurutan Pak Jumali ya. Gimana kalau sunnah ini? Karena aku saya pun kalau lupa juga biasa. Kadang-kadang kan bismillah mungkin belakangan atau di tengah lah. Atau mungkin antara kumur-kumur dengan cuci tangan barangkali kita kadang-kadang kita kumur-kumur dulu atau cuci tangan sikat gigi lah kalau pagi lah sikat gigi gitu kan baru cuci tangan gitu atau mungkin nanti bismillahnya yang ketiga gitu itu kan sebelum wudhu ya artinya dia berurutan lah. Ada juga mungkin yang sunnah wudhu itu beriringan dengan rukunnya juga. Tadi kan beriringan dari kepala kan telinga beriringan kan tidak boleh di awal atau tidak boleh diakhirkan barangkali. Terus baru dengan urutan rukun itu. Barangkali itu ya kalau yang repotnya barangkali kalau dimasukkan rukun barangkali ya yang sunat itu masuk rukun berarti harus berurut. Kalau rukun yang kecuali sunnah, kalau sunnah mungkin barangkali bisa aja sakit. Kalau sebelum wudhu ya. Kan nggak mungkin kita apa kalau sekali ini apa? Pusat kepala rukunnya harus semuanya kan. Tapi kita mungkin karena sunnah. Gimana kalau pusat kepala itu belakangan terakhir itu pas semuanya kita hanya ngambil sedikit maksudnya barangkali ya. Tapi nanti setelah selesai kita mengguyurnya kepala itu kan mungkin di luar wudhu kalau gitu. Kan nggak berbarengan ya, nggak berbarengan. Artinya ada yang di luar, ada yang sebelum wudhu, ada yang di luar wudhu. Sunat itu ada yang berbarengan dengan rukunnya gitu. Barangkali itu. Terima kasih Pak Haji yang sudah menambahkan. Jadi itu dia yang disampaikan bahwa dari suatu dalil itu biasanya dari Al-Quran, Sunnah atau hadis. Sunnah itu kan ada tiga, ada perbuatan Rasulullah, ada ucapan, ada ketetapan, dan ada para ijma ulama, ada sampai kias. Jadi kalau tidak ada Al-Quran, ada dalam hadis dijelaskan, atau dalam Al-Qurannya masih sifatnya umum. Saya jadikan dijelaskan dalam hadisnya. Jadi dalam sudah ada. Ada yang berikutnya tadi tartib itu kalau kita di sini diselesaikan memaknakan mualah terus menerus itu bisa disamakan dengan terus menerusnya dia disesuaikan dari awal sampai akhir. Bahkan di sini dijelaskan yang terakhir banget disunahkan adalah doa setelah berwudu. Ada dalilnya ada jelas yang biasa saya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.
Ada yang menambahkan lagi sebenarnya kalau Imam Muslim kalau hadis teksnya, tapi subhanallahumma wa bihamdika sampai selesai. Tapi seringnya kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabina, bagian dari orang-orang yang tobat, wa ja'alni, dan jadikanlah aku ya Allah minal muttaqin, dari orang-orang yang suci. Wa min ibadika sholihin. Ada juga ditambahkan lagi dengan versi yang lain. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttaqin wa min ibadika sholihin. Itu doa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a Allah, dan diakhirkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Dia baik-baik. Ada versi tambah-tambah, ada apa? Kreatif para ulama. Karena waktunya sudah selesai, saya tidak menjawab pertanyaan lagi. Nanti kalau bertanya, bukan kalau bukan. Ini mah beda-beda ya. Saya sudah selesai. Nanti kita lanjutkan di. Terima kasih. Tapi jangan diupload Pak Tri ya. Oh, masih nyambung nih? Enggak, ini informasi aja. Oh, informasi, boleh. Informasi bahwa saudara kita atau jamaah kita dan saat ini sedang sakit, nanti mohon minta doanya. Sakitnya adalah gejala stroke ringan. Jadi hari Rabu malam itu beli sholat itu dikala rakaat kedua itu terasa kayak kesemutan ya, sebelah kiri tadi ya. Terus dilanjut, kemudian bulannya kan agak kehilangan keseimbangan. Akhirnya subuhnya juga begitu sama, dia tunggu dari subuhnya kemudian bulannya itu jalannya kayak oleng gitu. Dia tapi nggak merasa bahwa, kemudian akhirnya ke dokter ternyata gejala mudah-mudahan kan. Nah kemarin saya ketemu beliau sudah mulai membaik, artinya sudah gerakannya sudah bisa semua. Minta doanya nanti mudah-mudahan cepat sembuh. Itu Pak Ahmad Fadil ya. Kemarin sore saya sudah ketemu, sudah ke sana. Alhamdulillah sih sudah baik. Bicara sih lancar, tidak masalah. Cuman kiri ini terasa kesemutannya masih lebih, ya keseimbangan tubuhnya masih terasa kurang. Itu saja, nanti keikhlasannya mohon doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sri. Nanti sebelum berdoa, bulan minggu insyaallah kita masih lanjutkan masih tentang wudu, yaitu batal wudu, apa yang membatalkan wudu dan yang lainnya. Bapak-bapak, karena ada kawan kita yang sedang kurang sehat, dimohon kepada kesembuhan Pak Haji untuk memilih biar lebih. Yang mana nih? Pak Haji ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh karena itu, mohon maaf, mari bersama-sama kita doakan, kita khususkan untuk beliau Bapak Fadil. Mudah-mudahan beliau diringankan penyakitnya, dimudahkan urusannya, dan kemudian sehat seperti biasanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim, 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 walakal hamdu ya malikal ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allah ta'ala sada min ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabban nas, Allahumma ya rabban nas, Allahumma ya rabban nas, adhibil ba'sa min akhina wa fadil. Ishfihi ya Allah, ishfihi ya Allah, ishfihi ya Allah, fa innahu la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma yassir lahu wa la tu'assir alayhi, yassir yassir wa la tu'assir, fa inna kulla 'asir 'alayka yasir. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi